Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zarah dengan NIM 24650099. Saya dari kelas B. Saya ingin mereview kembali tentang materi 4 Project Time Management. Tanpa berlama-lama, mari simak videonya. Pertama, pentingnya jadwal proyek. Menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwalnya adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Gaya kerja individu dan perbedaan budaya menyebabkan konflik jadwal. Satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagian orang memiliki untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu, sementara yang lainnya tidak. G versus T. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Media snapshot berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2002. Perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelumnya acara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan. Bangunan baru yang indah, keamanan, dan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para praktikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Manajemen waktu proyek. Perencanaan pengelolaan jadwal menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengadilan jadwal proyek. Mengidentifikasi kegiatan, khususnya bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable project. Aktivitas sequencing, mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antara kegiatan proyek. Estimasi sumber daya, memperkirakan berapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek. Memperkirakan jangka waktu kegiatan, memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Membangun jadwal, yaitu menganalisis urutan kegiatan, estimasi jumlah sumber daya, dan pengkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek. Mengontrol jadwal, mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Ini ada berupa ringkasan manajemen waktu proyek. Planning stakeholder management. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli teknik analisis dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan jadwal meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, dan deskripsi proses. Definisi aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci beserta penjelasannya untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Daftar aktivitas dan atribut. Activity lists berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan dalam jadwal proyek. Nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan, deskripsi singkat aktivitas. Atribut juga memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahuluannya, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Milestones, yaitu peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone juga alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Sequencing activities, pengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. 3 tipe dependencies ada: mandatory dependencies, discretionary dependencies, dan external dependencies. Network diagram. Network diagram yaitu teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Ini berupa network diagram.
Project X. Arrow Diagramming Method (ADM) seringkali disebut Activities on Arrow atau AOA. Network diagrams, aktivitas digambarkan dengan panah, node, atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dan aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Proses membuat diagram AOA yaitu ini berupa ini. Predensif diagram metode PDM yaitu aktivitas digambarkan dengan kotak, pernah menggambarkan relasi antar aktivitas, lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek, lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Ini berupa das dependency types. Contoh DPDM network diagram, estimasi resorsi kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan, sumber daya manusia, peralatan, dan material. Mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini, pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa, apakah sumber daya yang diperlukan tersedia. Sebuah resource breakdown struktur adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Estimasi durasi kegiatan termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seseorang ahli harus mengkajinya. Estimasi their point, 3 point. Estimasi yang mencakup kemungkinan besar dan perkiraan yang pesimis serta perkiraan optimis, seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk yang paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. 3 point estimasi diperlukan untuk PERT dan simulasi Monte Carlo. Membuat penjadwalan menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal awal dan akhir proyek. Tujuannya untuk membuat jadwal proyek yang realistis yang menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Tools dan teknik penting diantaranya Gantt chart, analisis critical path, dan penjadwalan critical chain, dan analisis PERT. Gantt charts menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikan dalam format kalender. Simbol yang digunakan demon hitam, batang hitam tebal, batang tipis horizontal, dan panah. Gantt chart to project ini, Gantt chart project peluncuran software, menambahkan milestones pada Gantt chart. Banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestone menekankan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal membuat milestone dengan cara memasukkan task berdurasi 0, atau kita dapat menandai setiap task sebagai tonggak. SMART kriteria milestone baharu, spesifik, measurable, achievable, realistic, time frames. Contoh track Gantt chart. Sekian itu saja presentasi saya mengenai mereview materi 4. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.